Salam budaya. Akhirnya, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, tamu undangan maupun yang sudah mau mengapresiasi karya kami lewat membeli tiket, sehingga ini menjadi suatu peristiwa kita bersama, peristiwa teater dalam rangka pementasan karya Akar berjudul Luka. Kalau bicara tentang luka, kita bermain seperti teater Akar pada biasanya. Teman-teman, semoga para penonton bisa terhibur dengan permainan kami. Teman-teman bisa ikut bermain dengan kami, ikut berbahagia seperti kami. Semoga apa yang kami sajikan itu bisa diterima oleh semua orang. Dan akhirnya pada hari ini tanggal 28 dan 29 Desember 2022 kami Teater Akar bisa saling menyapa, bisa saling bertukar kabar dengan panjenengan semua, dan terkhusus kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Mas Asa Jatmiko, teman-teman jaringan teater pelajar, Rumah Panggung, Mirat Kolektif, Taman Budaya Jawa Tengah, dan tentu saja seluruh komunitas teater yang ada di Jawa Tengah dan di Indonesia, yang tentu kita bisa saling terus bersinergi, saling memberi semangat untuk terus berkarya. Luka, nak, Luka, ayo makan Luka. Kan kata dokter, kamu harus mencoba hal-hal kecil seperti makan bersama kami. Luka, nak. Sudahlah, tidak perlu mengkhawatirkan orang yang tidak merasa dikhawatirkan. Kenapa juga kita bisa berakhir dengan punya anak seperti itu? Ayo. Sudahlah.
Kenapa aku hanya bermain dengan duniaku? Karena mereka tidak pernah menyakiti. Mereka tidak pernah jahat kepadaku. Mereka tidak pernah mengkhianati. Hanya karena berbeda, hanya karena akhirnya kalian keluar juga nyamuk-nyamuk jahat. Tenanglah. Rasakan bukan mautku. Makhluk-makhluk jahat seperti kalian tidak akan dapat menandingi kekuatanmu. Sebenarnya aku dapat keluar dari dalam kamarku dan menaklukkan dunia. Tapi aku tidak mau. Ya karena malas saja. Oh, dewa-dewa pelindung jagat raya, berikanlah aku kekuatan cahaya di tangan kanan dan kekuatan kegelapan di tangan kiri. Dengan izinmu akan aku musnahkan makhluk haus darahmu. Bukan pemusnah iblis. Ya. Mereka tak mengerti apa yang kurasakan, hanya karena tak sama, hanya karena mereka tak mau tahu isi dalam pikiran, hanya karena tak sama, hanya karena manusia jahat. Apa salahnya jika aku memiliki cita-cita yang berbeda dengan mereka semua? Salahnya aku menempelkan hiasan pada baju atau juga menjadi lebih baik. Masalahnya aku berhenti. Pada akhirnya semua harus selalu sama. Manusia seperti sebuah kotak. Dari awal, mereka tidak memiliki pilihan lain selain bergantung dengan kotak-kotak yang lain. Saling menyamakan isi, bentuk,
Bertahan untuk diterima. Kenapa kita mesti membuka kotak kita? Membuka kotak orang lain, menerima dan diterima. Bukankah suatu seperti itu menjadi sebab suatu masalah? Aku sangat puas dengan kotak. Kenapa juga tidak bisa berlaku dengan anak sekolah? Dengan begini, Kenapa juga aku tidak bisa dapat berlaku dengan menebak jam dan menghitung setiap detiknya dengan pas. Aku bahkan dapat menebak huruf dan menghafalkannya dari buku-buku yang aku baca. Sudah sangat puas dengan kotakku sendiri. Kenapa juga tidak bisa berlaku dengan anak sekolah? Kenapa juga tidak bisa berlaku dengan anak sekolah? Kenapa juga tidak bisa berlaku dengan anak sekolah? Raja tua bangkai. Mau enak-enak saja Kunta. Jika itu yang terjadi, artinya si anak sialan itu akan menjadi raja selanjutnya. Dan apa yang sudah kita susun selama bertahun-tahun bisa lepas dari jemari. Hei, itulah sebabnya kita berkumpul di sini. Kita tinggal singkirkan saja Raja Bau Tanah itu sekarang sebelum dia mengumumkan penerus tahta selanjutnya. Simpel bukan? Bodoh. Bodoh! Jika kita bunuh raja sekarang, artinya kita membantu si anak sialan itu untuk naik tahta lebih cepat. Lebih baik kita kelabui saja raja seperti biasa. Kalau kita bisa sampai pada posisi kita saat ini, karena kecerdasan otak kita. Kalau begitu, berarti tetap menggunakan cara kita ya, Pak. Oke, aku setuju. Toh Raja juga sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Berjalan sedikit saja, punggungnya sudah berisik seperti roda yang kurang minat. Coba contohkan. Raja mau berjalan ke kiri. Krek. Krek. Raja mau berjalan ke kanan. Krek. Krek. Kita laporkan saja bahwa keadaan berjalan seperti biasa.
Baik semua orang, dia pasti akan mengacau. Padahal makhluk itu tidak boleh berjalan di tanah yang sama dengan kita. Kalau bisa membiarkan cara yang sama dengan kita. Sahabatku, kita singkirkan saja dia. Atau lebih tepatnya biar raja yang menyingkirkan untuk kita. Syukur-syukur dia langsung di eksekusi. Begini. Kita laporkan saja dia berbuat onar. Aku memiliki pikiran seperti ini. Kita laporkan saja bahwa anaknya itu sudah membakar satu restoran karena si pelayan telah mengambilkannya sendok saat dia makan. Atau kita laporkan saja bahwa anaknya itu sudah membakar satu desa karena ada wajah seseorang yang mengganggu anaknya. Persis apa yang kau katakan tadi. Persis sama seperti yang biasa kita lakukan. Setelah anak itu dieksekusi, biar aku yang membereskan si tua bau tanah itu. Kenapa hal sekecil memberi obat yang saja tidak bisa aku lakukan? Aku pasti bisa. Aku bisa
bisa. Benar-benar tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku pasti bisa. Di luar sana pasti sudah sangat sepi. Hanya toko pojok itu saja yang tetap. Tinggal berlari ke sana dan secepatnya kembali ke sini. Oh, dewa-dewa penjaga keseimbangan di muka bumi. Berikanlah aku kekuatan pada kedua kaki, sehingga dapat berlari secepat angin. Benar-benar tidak bisa. Aku benar-benar tidak sanggup.
Aduh, dia bagus sekali. Jangan-jangan kabar saja dibuang. Ini di mana? Ini di mana? Ini pasti sebuah set lokasi film. Tidak. Oh, aku tahu. Festival Wibu. Hei, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Lihat, kami ini dulunya manusia. Kau seperti manusia. Tapi kami sudah terlampau baik. Manusia harusnya licik. Hanya pecundang saja. Kami menyimpan tanaman di dalam tas. Dan akan kami hirup udaranya. Saat udara di sekitar sudah sangat buruk. Tapi masker ini tidak sah. Jika kami pakai terus, tawa kami tidak kelihatan. Tawa kami bisa hilang. Aku tidak mau terlihat sedih terus. Tapi aku capek benar-benar tertawa terus. Kita harus tahu, harus bahagia kita. Pendekatan tidak apa. Ayo sudah. Kamu yang tegas. Tidak apa. Tidak apa. Kita ini bakal jadi kota itu. Ya. Siapa masyarakat? Kami buang di sini karena kami tidak dapat memenuhi target produksi. Diganti yang lebih cepat dan lebih kuat. Tapi tidak apa. Dengan begitu kita bisa tertawa lebar. Apa itu target produksi? Apa itu deadline? Apa mau dibuang di sini? Apa mau dibuang di sini? Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Di dunia seperti ini, haram hukumnya untuk berpikir. Biasakan kita tidak punya beban. Ayo, sekarang bergabunglah bersama kami. Ayo. Sekarang persiapkan dirimu tertawa dengan lepas. Tertawa
masih, tapi masih yang aku dapat berbicara dengan orang lain meski di luar, dan aku tidak merasa panik. Jika dilihat, ini memang bukan dari duniaku. Ini pasti dunia fantasi, dunia mimpi yang cocok untuk orang sepertiku. Pasti dunia mimpi, betul enggak? Ini semua memang terlihat seperti ini. Kami kadang merasa seperti ini. Ini semua pasti hanyalah khayalan. Ini semua hanyalah mimpi. Ini semua hanyalah imajinasi. Karena mana ada dunia seburuk ini? Tapi seperti inilah keadaan. Seperti inilah kondisi yang sebenarnya. Kamu terlihat belum akrab dengan lingkungan di sini. Kamu dari mana? Dari ibu kota? Kita ini sedang bangun loh, tidak tidur. orang yang tidak itu pasti dia tidak bermimpi. Kalau ingin bermimpi atau tidur, kamu ambil air sungai yang ada di ujung sana. Ambil segelas, lalu minum cepat-cepat. Tidak usah dirasakan. Dicampur. Setelah itu kamu pasti akan tertidur dengan pulas. Tapi kamu tidak bisa bermimpi. Alias mati. Tidak usah. Teman kami, dia pandai sekali merawat mayat-mayat teman kami. Iya, ayo mati, enak kok. Saya sering mati. Lihat teman kita itu. Iya hampir mati karena nekat minum es sungai itu. Tapi kita tetap tawa saja melihat ini. Tidak jadi mati. Dia tidak jadi mati mungkin karena dia ikut tertawa sama kita. Kalian semua ini menakutinya. Maafkan teman-teman. Mungkin kamu ini heran kenapa kami ini sangat akrab bercanda denganmu. Karena kami ini juga sedih saat kematian itu terjadi. Tapi semenjak dunia berubah seperti ini,
kematian menjadi sering terjadi. Pabrik-pabrik besar mulai dibangun dan orang-orang seperti kami dipaksa untuk bekerja di Jakarta. Hidup untuk bekerja, bekerja tanpa beristirahat. Saat mati, kami bersedih. Tapi paksa bekerja. Mulai mati, kami tidak diberi izin untuk bekerja. Bekerja lagi, mati lagi. Bekerja lagi, mati lagi. Bekerja lagi, bekerja lagi. Buat kami ini akan bercanda dengan kematian. Pabrik itu juga membuat udara dan sungai jadi berair. Membikin kita lebih akrab dengan manusia. Tapi bagaimana lagi? Tidak ada gunanya juga yang berlama-lama di dunia yang Kawan baru kita ini, Mak, selalu saja mengatakan hal-hal yang negatif. Jangan suka kamu negatif, Pak. Jadi, kalian ini sebenarnya apa? Kenapa wujud kalian seperti ini? Kenapa kalian tertawa sepanjang waktu? Dunia ini dulunya ditinggali oleh macam-macam makhluk berakal. Contohnya seperti manusia dan kami ini. Tapi sekarang yang bukan lagi manusia dijadikan sebagai alat produksi. Yang tidak akan banyak bertanya tentang perubahan keadaan ini. Atas yang tidak produksi akan dibuang seperti itu. Aku juga. Jadi jangan kau tanyakan lagi, kalian ini apa? Kita juga tidak tahu kami ini apa. Yang
kalian ingat apa yang mereka katakan? Orang itu, mereka bilang, sedangkan kami hanyalah remeh-temeh. Manusia harusnya senang dengan uang dan kekuasaan. Selain itu hanyalah kesenangan untuk pecundang. Kami juga punya cita-cita. Tapi kata para petugas yang menyebut dirinya agen of change, cita-cita adalah milik para pecundang. Kita punya ambisi, singkirkan yang menghalangi, salah benar, jujur curang. Tidak, Kalian hebat sekali. Saat itu dunia yang seperti ini. Hanya kami tertawa karena tertawa itulah cara kami agar tetap waras. Tertawa adalah bukti kami masih hidup. Kalau kami tidak tertawa, apa kita yang tertawa? Hanya makhluk kuota saja yang bisa tertawa. Dunia tidak seperti ini pada mulanya. Sangatlah indah. Tak ada pemilik tanah. Semua milik kami bersama. Larian ke sana kemari. Yang kecil-kecilku yang lucu. Tapi kehabisan nafas. Dulu kami juga tidak perlu khawatir. Kami menanam, memanen, memakan sepanjang itu kami adalah manusia. Ya, sebelum pabrik-pabrik besar itu didirikan, kami adalah manusia yang berhak mencukupi kebutuhannya untuk makan, minum, dan bernafas dengan lega. Tapi sekarang, jangankan untuk makan dan minum, kami harus mengkhawatirkan kebutuhan kami untuk bernafas dengan lega. Yang artinya, kami bukan lagi manusia. dan lagi dunia ini terlalu banyak simbol. Terlalu rumit jika dipikirkan oleh pikiranku yang sangat sempit ini. Satu orang berdiri dipersenjatai sebagai simbol keamanan, dan satu orang gagah berjubah sebagai simbol keadilan. Dan ada pula yang memakai nama kami sebagai simbol perwakilan. Dan ada pula yang merapal mantra-mantra sebagai simbol kesucian. Terlalu banyak simbol keamanan, keadilan, kemakmuran. Andai saja sang raja tidak menjalankan proyek lebih baik apanya? Untuk makan saja. Kita harus meraih sisa-sisa. Yang lebih baik adalah ibu kota dulu. Kita belakangan. Aku yakin kondisi ini adalah perbuatan dari para menteri dan kawan-kawannya. Raja pasti tidak tahu bahwa kondisi di luar sudah berubah.
sangatlah indah. Sepertinya aku dapat mengalami segalanya di dunia ini yang tidak bisa aku lakukan di duniaku sebelumnya. Sayang saja di sini tidak ada internet. Makanya kita harus kembalikan dunia ini seperti sedia kala. Apa itu? Internet. Internet. Raja sudah berkuasa, kenapa harus membutuhkan internet untuk memperbaiki? Sudah aku bilang, bukan raja yang memerintahkan semua perubahan ini. Aku melihat dunia dari dalam. Kenapa kau tidak bisa kemana-mana? Aku yakin dia tidak tahu kondisi di sini. Dia pasti keadaan baik saja. Karena hanya itulah batas dari penglihatannya. Raja tidak bisa melihat. Mata saja rakyat sedang kecil seperti kami tidak terlihat. Aku melihatnya dari dalam kamar. Duniaku juga sama seperti itu. Orang-orang tidak percaya dengan penderitaan kalau mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka bahkan tidak berpikir tentang itu. Faktanya, mereka tidak mau tahu. Mereka memikirkan orang yang akan memberitahu. Bukan begitu. Orang lain mungkin saja, tapi dia bukan orang yang salah. Dia akan memperbaiki segala yang salah jika dia tahu kondisi yang sebenarnya. Kalau begitu, kita tinggal beritahu aja tentang keadaan yang sebenarnya. Betul tidak kawan-kawan? Kalian tertarik bukan? Tidak usah dipikirkan lagi. Akan aku beritahu. Kebanyakan protagonis berasal dari garis keturunan yang berbeda. Mereka yang memiliki bakat atau yang memiliki kekuatan super. Ada mereka yang dengan alasan khusus. Kami orang biasa. Aku juga orang biasa. Tapi kita adalah protagonis di kehidupan kita masing-masing. Setidaknya, kalau aku dapat melakukan sesuatu di dunia ini, aku pasti dapat melakukan sesuatu di dunia asli. Itu sebuah sia-sia.
Waktu berjalan belum terlalu lama. Tetapi kenapa perubahan itu begitu cepat terjadi? Yang damai, kemakmuran yang tiba-tiba, rakyat yang tidak pernah protes, juga pelayan-pelayan istana tidak pernah mengeluh. Ini semua tidak bisa masuk akal yang tidak kuat. Akhirnya pengalaman mengajari bahwa perubahan yang tiba-tiba, perubahan yang sangat cepat terjadi itu mesti mengandung konsekuensi, mesti membawa risiko, membawa. Apakah aku telah berbuat salah? Apakah kalian telah berbuat sesuatu yang tidak benar? Baginya, rakyat kita membutuhkan perubahan yang besar. Dan itu semua sudah kita berikan. Kita berikan mereka keadilan. Kita berikan mereka kemewahan. Kita berikan mereka kesejahteraan. Semua kita berikan dengan cara yang berlimpah. Apakah itu yang menurut Baginda tidak masuk akal? Benar, Pak. Tidak ada yang namanya korban. Semua sudah kami lakukan dengan sangat wajar. Semua itu juga karena perlakuan kami saja yang terlalu baik, bukan begitu? Benar Baginda. Jika ada korban, setidaknya Baginda sudah mendengar 1 atau 2 ucapan protes. Tapi kenyataannya tidak ada protes yang dilayangkan. Ada protes, memang begitu. Begitu memang. Kerja keras kalian. Siapa Baginda? Oh. Ayah. Lihatlah. Luar sana. Kenapa? Langit di luar kota semakin gelap. Barangkali kalian memang telah membuat kesalahan. Ini yang hendak kami bicarakan dengan Baginda. Menurut penelitian para ahli, hal itu yang disebut dengan perubahan Iklim yang berubah. Oh, situasi yang tidak bisa diprediksi, Baginda. Karenanya, Baginda, kami membawa sebuah proposal perubahan. Isinya tentang peningkatan kinerja sebelum bencana datang, sehingga
bisa gelisah sama tidak? Mohon maaf, tulisannya kecil-kecil. Karena kami tidak ingin menggunakan terlalu banyak kertas. Meminimalisir perusahaan ini. Hanya bisa rusak bagaimana? Jadi kalau Baginda tidak sempat membaca dengan tinggi, maka yakinlah semua demi kebaikan. Siapkan tulisan dengan proposal untuk kebaikan.
kembali seperti sedia kala. Hei, jika perjalanan ini dilanjutkan, apakah kami akan tetap baik-baik saja? Penjaga-penjaga itu sangat kejam sekali. Benar. Sebelum pesan kita sampai ke raja, pasti terlebih dahulu sampai kepada para penjaga itu. Hei, kamu lagi, kenapa kamu takut mati? Kenapa kalian ini takut mati, takut disiksa? Bukankah kita ini tidak takut untuk hidup di dunia yang remuk ini? Kenapa takut mati? Ayo kita terus! Apapun yang terjadi, kita gas terus. Ayo, kita pasti bisa! Baginda sudah tua. Tidak seharusnya Baginda memikirkan hal-hal yang membebani pikiran Baginda. Benar sekali. Baginda cukup senang-senang, tenang-tenang di atas semua kemewahan ini. Jika Baginda membutuhkan sesuatu, tinggal panggil kami saja. Panggil kami jika butuh sesuatu. Belum memilih ganti. Apakah keputusanku dahulu mengucilkan dan membuang putri mahkota itu salah? Tidak salah Baginda. Penerus akan muncul dengan sendirinya. Baginda tinggal melihat siapa saja yang berjuang demi kemakmuran. Seperti kami-kami ini. Seperti kami-kami ini kan. Lagi pula, jika putri mahkota diangkat menjadi raja, saya yakin dia akan berbuat sesuka hatinya. Dia akan menebarkan keonaran-keonaran dan kerusuhan. Sehingga dunia akan jatuh pada sengsara. Hancur Baginda. Apakah ajaranku ini kurang benar? Dengan tawa kita ubah cerita. Dengan tawa kita bawa ke semula.
game yang pernah aku mainkan. Buka pintunya. Jangan pura-pura tidur. Buka pintunya, Loka. Loka, buka pintunya. Aku dengar kamu bicara. Aku bilang buka pintunya. Kalau tidak akan kudobrak. Loka, apa yang sedang kau lakukan? Jawab aku. Apa yang sedang kau lakukan, Loka? Apa kami pernah mengatakan apapun soal kamu mengurung dirimu di kamar seperti ini? Pasti tahu Loka, apa yang aku butuhkan. Sudahlah ayah, biar aku saja yang bicara kepadanya. apa kami pernah melarangmu melakukan apapun yang kamu mau? Jawab pertanyaanku, Loka. Tenang ayah, biar aku saja yang bicara. Kami tidak pernah melarang-larangmu. Berjam-jam kami ketuk kamarmu. Apa kamu beri kami balasan yang baik sesulit itu? Paling tidak makanlah saat waktunya makan agar ibumu tidak khawatir. Berhari-hari makanmu tidak kamu sentuh. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami? Jawab pertanyaanku, Loka. Aku sedang melakukan sesuatu yang penting bagi kehidupanku. Jadi tolong, jangan masuk. Loka, ikut aku keluar atau aku akan membawamu keluar. Tenang ayah, tenang. Biarkan dia sendiri. Sampai kapan kamu memperlakukan dia seperti itu? Sudah memperlakukannya dengan wajar, Bu. Dia yang tidak wajar. Di mana tindakanmu yang wajar? Dia butuh waktu, ayah. Bu, Kamu mau menyeretnya keluar? Dia bisa. Dia bisa. Apa ayah sudah lelah? Ayah lupa siapa yang membuat aku bisa menjadi seperti ini. Aku hanya ingin dia tidak menjadi seperti masa kecilku. bagaimana kita bisa berakhir mempunyai anak seperti dia? Dari semua yang terjadi, ku ingin kembali merasakan mimpi
dikembalikan kepada semuanya. Putri, ini semua terjadi karena ayahmu. Ini tugas untuk membalikannya. Kau memanfaatkan kami. Sudah aku bilang, ini semua bukan ulah Reza. Dia memanfaatkan kita atau tidak, dia benar atau salah, itu urusan belakang. Kita sudah kepalang tahu dan sia-sia jika kita berhenti sekarang. Dari awal kita sudah bergerak demi keadilan. Keadilan macam apa yang memakan banyak korban? Keadilan seperti cermin gelap. Kita tidak pernah tahu apa yang tergambar di dalam. Aku hanya tidak ingin orang-orang lagi mati karena kita mencari kebenaran atas nama keadilan. Di duniaku, sejarah selalu saja berubah. Aku membacanya dari buku dan internet. Keadilan membunuh lebih banyak daripada kejahatan. Tetapi kenapa kita mesti takut berbuat keadilan? Setelah keadilan itu sendiri sebenarnya sangat kejam. Selalu dewasa mulai dengan melihat apa yang salah. Walaupun di sekelilingmu mengucilkanmu, walaupun sekelilingmu tidak berpihak kepadamu, kita harus tetap berpegang dengan apa yang kita yakini. Tuhan kita lambat laun akan berubah cara pandang mereka kepada kita. Kita pasti akan berubah. Kita harus tetap berjuang. Orang-orang yang percaya kepada kita mati. Mereka mati untuk melindungi kita. Agar kita masih bisa berjuang. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita harus lanjut. Kita harus lanjut. Menurutku, mati di dunia ini adalah sebuah berkah. Menjadi seorang pecundang karena kata-kata orang yang tidak pernah bertemu denganku sebelumnya. Aku dihakimi tanpa mereka tahu keadaan yang sebenarnya. Aku tahu rasanya menjadi seorang pecundang. Aku tidak ingin kita menjadi seperti itu. Jika aku dapat melakukan sesuatu di dunia ini, aku pasti dapat melakukan sesuatu di dunia asli. Hei kawan, ku ingatkan suatu hari nanti dunia akan berakhir. Semua kebohongan, semua penindasan akan terbuka. Hei kawan, ku ingatkan suatu hari nanti dunia akan berakhir. Semua kebohongan, semua penindasan akan terbuka. Hei kawan, ku ingatkan suatu hari nanti dunia akan berakhir.
ingin mengaji. Mereka gelisah kalau hidup nyaman. Mereka semua harus segera singkir. Tunggu dulu, Baginda! Dengarkan apa yang akan kami sampaikan. Tidak perlu Baginda. Dia pasti akan menghasut. Tidak ada yang namanya menghasut. Benar, dengarkan kami untuk berbicara. Kami ingin berbicara tentang keadaan di luar. Langsung hukum saja. Langsung hukum saja Baginda. Kamu juga Baginda, keadaan di luar berbeda dengan apa yang ada di sini. Lihat, asap hitam di sekeliling kota. Selama ini kami berada di luar dan selalu menghirupnya. Kami dipaksa berjalan, pasti tidak ada yang marah. Di kampung halaman kami, Baginda. Pabrik-pabrik besar ini. Asapnya membuat udara jadi tercemar. Dan limbahnya membuat sungai yang kita minum jadi beracun, Baginda. Maka kampung kami dipaksa untuk menanam apa yang tidak bisa mereka makan. Karena hasil panennya kirim semuanya ke sini. Kami dipaksa untuk bekerja dan terus bekerja Baginda. Kami melihat orang mati setiap hari Baginda. Itu tidak benar Baginda. Lihatlah kemakmuran di sekitar Anda. Mana mungkin ada yang namanya korban Baginda. Mereka ini pasti rombongan sakit hati karena bagiannya lebih kecil dari teman-temannya. Baginda, menurut pendapat hamba, Omong kosong! hei, siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Kamu, dia teman. Kamu yang membawanya ke sini. Seharusnya kamu bisa mengajarkan sopan santun terlebih dahulu sebelum berbicara di depan Baginda. Omong kosong macam apa ini di depan Baginda? Kalian bisa bicara seperti itu. Siapa mengajari siapa? Apa kalian benar berpikir bahwa kami takut dihukum setelah melakukan perjalanan ini? Bahkan dari kami rela mati setelah ucapan kami didengar. Keadaan di luar lebih buruk daripada kematian. Hei, apa yang keluar dari mulutmu itu? Lanjutkan. Itulah seharusnya rasa bersikap. Dengarkan Baginda. Keadaan mereka benar-benar seperti apa yang mereka katakan. Bahkan kematian merupakan berkah bagi mereka. Orang-orang di sekitar Mata dan ibu kota mengetahui. Tapi mereka tidak mau melihat kesalahan. Mereka tidak berbicara ini kepada Anda karena tidak ingin kemewahan yang mereka rasakan. Karena itu, kami melakukan perjalanan ini untuk mengabarkan kepada orang-orang bahwa keadaan bisa berubah, keadaan bisa kembali seperti sedia kala. Mengatakan kepada Anda secara langsung tentang keadaan di luar yang sesungguhnya. Baginda, bangunan yang ada di sini hanyalah tipu muslihat untuk menutupi segala kemewahan yang menggunakan dan dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Baginda itu. Faktanya, saat
Bapak tidak percaya. Dan supaya akan menggendong Anda, Anda sudah kesulitan berjalan sendiri. Apabila ucapan dari mereka semua itu benar, kalian harus bertanggung jawab. Tidak perlu, Ayah. Putriku, Ya, Ayah. putri mahkota. Ya, Ayah. Apakah Ayah masih ingat apa yang dulu Ayah katakan kepadaku? Ingatkan, yang selalu mengingatnya. Lingkungan yang baik, ciptakan orang yang baik. Orang membentuk lingkungan, lalu lingkungan menguasai orang, dan orang berubah karena lingkungan. Tidak ada yang baik di lingkungan Ayah saat ini. Kita harus mengganti lingkungan ini agar orang-orang bisa berubah, Ayah. Apa yang saya lakukan selama ini, aku benar-benar tidak mengerti keadaan yang sebenarnya. Kalian telah memutarbalikkan keadaan yang sebenarnya. Kalian telah menindas rakyat. Kalian harus bertanggung jawab. Pengadilan rakyat. Telah berdosa mengkhianati pemenang rakyat. Aku harus menebus kesalahan ini dengan dipenjara. Ayah. 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 Ajaranku memang benar, dan kamu telah melakukannya. Oleh sebab itu, cincin stempel kerajaan ini aku berikan padamu. Ingatlah selalu, negara akan sejahtera apabila rakyatnya sejahtera. Loka, nak, waktunya makan. Ayo makan. Ibu taruh di depan kamarmu ya. Tidak usah, Ibu. Maksudku, tidak usah ditaruh di depan pintu. Mungkin aku akan bersama-sama
Aku keluar sekarang, Ibu. Loka menjadi dewasa dimulai dengan melihat apa yang ada di sekelilingnya. Ini berlaku juga bagi orang lain. Tidak semua orang itu sama. Cita-citamu mungkin berbeda dengan orang lain. Cara kamu melihat dunia mungkin juga berbeda. Tapi cita-cita itu, entah itu polisi, pengusaha, presiden,